Yesus menebus kita sebab kita ini sudah dijual. Pada zaman kuno, kalau orang kehilangan tanah berarti kehilangan apa? Kehilangan nafkah. Kalau orang kehilangan nafkah tidak bisa hidup. Nah, itu maksudnya. Jadi tanah dikembalikan lagi supaya orang bisa hidup kembali dari tanah yang sudah dari awal mula dimiliki oleh nenek moyangnya. Maka ada kata-kata menebus tanah. Saya baca ayat 24. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Nah, dari kata menebus ini kemudian kita punya pemahaman atau ajaran mengenai penebusan. Yesus menebus kita sebab kita ini sudah dijual dan menjadi miliknya setan. Ini bahasa gampangnya. Ini bahasa gampangnya. Jadi ketika kita memahami perjanjian lama, memahami ayat-ayat suci di dalam Alkitab Ibrani, kita akan banyak paham mengenai ajaran Katolik. Contoh, menebus. Tidak sedikit orang Katolik yang sebenarnya nggak paham menebus itu apa. Yesus menebus kita. Maksudnya apa Yesus menebus kita? Ayo coba apa maksudnya? Ya cuma apalan, tapi pemahamannya, isi dari ajarannya itu sering nggak ngerti. Yesus menebus kita, tapi maksudnya apa? Karena kita sudah dimiliki pihak lain. Nah gitu. Tanah ketika dimiliki pihak lain, ditebus maksudnya diambil kembali. Nah, kalau Yesus menebus seperti ini kira-kira, kita ini dimiliki pihak lain. Siapa pihak lain itu? Setan. Kenapa? Karena manusia sudah menjadi budak dosa. Siapa yang menjadi budak dosa? Dia budaknya iblis. Berarti bahasa gampangnya, ketika manusia berdosa, bosnya itu setan, pemiliknya setan. Yesus Kristus menebus maksudnya, kita manusia diambil kembali, sehingga kita tidak dimiliki oleh kuasa jahat, tidak lagi kuasa setan, tapi dimiliki oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi budak dosa, tapi menjadi hamba Allah. Ini maksudnya penebusan. Jadi ketika Yesus menebus, karena kita sudah menjadi milik pihak lain, dikembalikan lagi. Dari sini akarnya. Jadi akarnya pemahaman itu dari sini. Maka kalau kita membaca perjanjian lama, seringkali membuka banyak pemikiran atau pemahaman mengenai iman kita sendiri. Nah, sekarang paling kurang kamu menjadi tahu kalau ada istilah Yesus menebus kita seperti itu. Seperti tanah yang dimiliki pihak lain diambil kembali oleh Tuhan. Itulah arti dan makna Yesus yang menebus kita. Ini pemahamannya. Itu kembali pada tahun Yobel pemahamannya sebenarnya. Ada penebusan. Kalimat lanjutannya sekarang ayat 25 dan 26. Silakan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, ini menarik juga, ini nyambung dengan tadi itu. Kalau ada yang jatuh miskin, maka perlu ada yang menebus. Dari sinilah konsep penebusan menjadi muncul. Barangkali ada orang, loh kenapa Tuhan harus menebus kita? Karena kita sendiri nggak mampu nebus diri kita sendiri. Nah itu maksudnya, saya bacakan ya. Apabila saudaramu jatuh miskin dan seterusnya, maka seseorang harus ada yang menebus. Jadi bahasa rohaninya adalah manusia itu nggak bisa nebus dirinya sendiri. Kita ini udah terjual menjadi budak setan, nggak bisa keluar dari situ, terus menjadi budak dosa. Sekarang siapa yang berani ngacung, yang mampu menebus dirinya sendiri? Maksudnya adalah mampu mengalahkan semua godaan dan mampu mengalahkan semua dosa. Ngacung kalau berani. Itulah kenapa kita perlu penebusan. Karena kita sudah jatuh miskin. Ini dasarnya ini. Jatuh miskin itu nggak kuat, nggak punya kemampuan untuk itu, gitu loh bahasa gampangnya. Maka ada perkataan, jika saudaramu jatuh miskin, nah kita ini jatuh miskin dalam arti kita nggak mampu membayar dengan harga dari pihak kita sendiri. Tapi kalau tadinya ini soal tanah,
ketika muncul dalam ajaran Kristen menjadi soal rohani. Soal rohani berarti bukan lagi soal-soal tanah, tetapi soal bahwa kita ini diperbudak oleh dosa. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa dosa. Orang 1 poin ayat aja kamu tuh nggak pernah berhasil kok. 1 poin ayat itu bunyinya kasih itu sabar. Siapa yang berani sabar di sini? Coba tunjukkan pada saya. Nggak ada. Emang yang ngomong juga bisa? Enggak, sama. Yang ngomong juga sama. Sama yang ngomong. Jadi kita bersama, saya kamu nggak punya kekuatan menebus diri kita sendiri. Itulah kenapa dalam konsep ajaran kita orang Kristen, karena manusia tidak ada yang mampu, sudah jatuh miskin tanda petik, maka diperlukan orang yang mampu menebus. Kalimat lanjutan tadi itu, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat. 1 marga kalau bahasa orang Bataknya ini. Nah, 1 marga ini ya. Apakah orang Yahudi punya marga? Punya, Pak. Ada marga Yehuda, ada marga Simeon, ada macam-macam marga, ada 12 marga kalau orang Yahudi ya. Jadi kalau soal marga orang Batak dan orang Yahudi ini dekat ya, mirip-mirip. Kalau orang Jawa itu nggak punya marga orang Jawa ya. Kalau orang Cina punya marga, ada orang Cina punya marga itu ya, orang Yahudi juga. Jadi yang terdekat itu maksudnya 1 marga kalau bahasa kita sekarang, dikatakan harus yang terdekat itu datang dan menebus, ditolong. Karena nggak mampu nolong diri sendiri, ditolong. Nah, sekarang kalau dikembalikan pada iman Kristen, kita ini nggak mampu. Terus yang 1 marga itu menolong. Siapa yang 1 marga? Itu yang ada di sana. Nah gitu loh. Jadi semuanya itu nyambung sampai kepada perjanjian baru. Masalahnya perjanjian baru itu sulit dipahami kalau kita nggak paham perjanjian lama. Repotnya lagi, perjanjian lama itu kalau dibaca memusingkan, kita nggak tahu ceritanya. Maka paling gampang dengerin Romo Ngemeng, lalu 1 jam kamu punya pemahaman yang kurang lebih, ya oh gitu ceritanya, kira-gitu. Jadi manusia jatuh miskin, marganya datang, itu yang 1 marga. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka ada perkataan, dia yang sama dengan kita. Nah kalau bahasa sekarangnya, beliau menjadi 1 marga dengan kita, terus nebus gitu. Jepang ya, jelasan gampang ya. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologis ya ruwet. Ini hasilnya begini, udah nggak usah, udah. Tapi gampang aja ya, gampang gitu. Pokoknya kamu paham gitulah. Yang pokoknya kalau umat paham itu saya udah seneng. Nggak usah pakai bahasa yang jelimet, tapi gitu. Nah gitu. Ini bahasa Jepangnya.